saya Asril Pramutadi, Andi Mustari. Nama saya Muhammad Firdaus. Nama saya Pinky Deza Zulkarnain. Nama saya Arnas. Nama saya Evi Suaiba. Nama saya Safarul Lustoni. Riset yang sedang saya lakukan saat ini di Waseda University, seperti kita ketahui pada tahun 2011 terjadi kecelakaan reaktor Fukushima, dan itu fokus dari seluruh researcher hampir di seluruh dunia di bidang nuklir itu adalah bagaimana kemudian menyelesaikan masalah Fukushima ini. Dan salah satu yang menjadi kendala adalah karena kesulitannya kita untuk mengetahui kondisi di dalam reaktor, sehingga salah satu caranya adalah dengan mensimulasikan kondisi dalam reaktor. Di dunia sudah banyak program-program besar atau code-code besar yang digunakan para researcher untuk mensimulasikan isi reaktor dari Fukushima. Namun program besar tersebut mensimplifikasi beberapa hal ya, seperti deformasi permukaan pada saat meleleh dan beberapa hal yang lain. Nah, fokus kami di Waseda University ini adalah mengecek apakah hal-hal yang disimplifikasi tadi itu betul-betul oke untuk disimplifikasi atau tidak seharusnya disimplifikasi. Nah, makanya riset kami adalah menggunakan particle method untuk mengecek hal-hal tersebut. Sekarang riset yang saya lakukan banyak berkenan dengan industri, khususnya di pabrik gitu. Jadi tema dari riset saya itu sendiri bagaimana agar cash flow itu lancar, kita meminimalkan dengan cara meminimalkan inventory. Saya ambil contoh, misalnya itu Rp1.000, diproses dan outnya juga otomatis Rp1.000. Atau kalau kita anggap barang masuk 10, otomatis barang keluar juga 10. Nah, pada saat barang keluar itu tidak menjadi 10 atau yang keluar hanya 8, maka otomatis yang 2 itu menjadi barang inventory. Nah, barang inventory ini jika terus menerus dia selalu ada, maka otomatis biaya yang telah digunakan untuk membuat suatu barang itu akan tertanam di inventory yang akhirnya menyebabkan cash flow dari suatu perusahaan itu tidak baik. Nah, di sini saya meriset gimana caranya agar cash flow suatu perusahaan itu lancar dan baik, menghasilkan plus dengan cara meminimalkan inventory. Sebelum saya berangkat ke Jepang untuk melanjutkan S3 ini, ada event yang besar di Indonesia, yaitu pertemuan para pemimpin-pemimpin negara-negara yang tergabung dalam APEC. Nah, di akhir acara tersebut, para pemimpin tersebut membuat kesepakatan bahwa kami negara-negara APEC itu akan meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan ketahanan negara-negara kita dari apa yang namanya korupsi dan pencucian uang. Karena mereka sepakat korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat mengganggu perekonomian sebuah negara. Dan riset saya temanya adalah mengenai kebijakan pemerintah terkait anti korupsi, anti kecurangan, dan anti pencucian uang. Dan karena dari riset tersebut, kalau kita lihat dari sisi hukum dan sisi ekonomi, sudah banyak researcher yang melakukan penelitian tentang ketiga hal tersebut. Saya akan fokus kepada penggunaan ICT, telekomunikasi informasi dan komunikasi, karena background saya ya memang di ICT. Saya akan coba fokus ke pemanfaatan ICT untuk mengatasi ketiga masalah tersebut: anti korupsi, anti kecurangan, dan anti money laundering. Topik saya atau tema riset saya di Waseda University adalah tentang sistem pendingin yang menggunakan energi matahari. Dan yang saya ambil di sini lebih ke menggabungkan 3 konsep ilmu: fisika, kimia, sama biologi. Di fisikanya saya ambil diamond sebagai karakteristik dari fisik bahan tersebut. Kemudian dari kimianya
interaksi antara diamond dengan biologi atau mikrobiologi, apa yang terjadi terhadap surface permukaannya. Kemudian yang ketiga itu biologi itu sendiri. Saya menggunakan DNA sebagai bahan percobaan. Nanti interaksi yang terjadi antara fisika, kimia, sama biologinya seperti apa. Kemudian yang paling menarik dari apa yang saya lakukan di sini adalah menggabungkan antara benda mati sama benda hidup sehingga terjadi interaksi yang bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa benda tersebut bisa digunakan sebagai biosensor. Untuk studi saya belajar tentang gimana nih caranya biosensor dikembangkan untuk deteksi penyakit. Di studi S2, kami berinovasi dan telah mempublikasikan tentang penelitian mengenai deteksi perkembangan pertumbuhan protein. Jadi pada penyakit tertentu, khususnya penyakit di otak kita, ada namanya penyakit Alzheimer atau Parkinson. Kalau teman-teman tahu tentang penyakit yang diderita oleh petinju kelas dunia Muhammad Ali dan sekarang lagi booming, Alzheimer disease, itu jadi dari satu molekul protein itu akan mengumpal satu sama lain menjadi gumpalan dan kemudian mengendap di jaringan atau sel otak kita sehingga menyebabkan beberapa disfungsi. Nah, di sini saya mencoba untuk mendeteksi perkembangan dari pertumbuhan protein itu sendiri gitu. Jadi kami telah mempublikasikan dan udah mempatenkan juga tentang riset ini, gimana caranya kita bisa mendeteksi dengan device kami namanya FET biosensor. Jadi Field Effect Transistor, berbasis dari transistor device. Jadi kita bisa mendeteksi sudah pertumbuhannya pada tahap keberapa, sehingga jika kita bisa tahu tahapnya pertumbuhan protein itu, kita bisa nih memberikan treatment atau tindakan yang tepat dan efektif. Kemudian inovasi berikutnya di tahun pertama S3 saya, kami mengembangkan tentang biosensor sama untuk mendeteksi salah satu penyakit Alzheimer di otak, tapi kami di sini berinovasi dengan mempropose atau mengusulkan molekul penangkap yang beda gitu, yang belum pernah dipropose oleh lainnya di bidang biosensor. Jadi kalau teman-teman nanti lihat tentang biosensor itu intinya mah ada dua, ada target protein yang pengen kita deteksi dan juga kita ada molekul penangkap yang digunakan untuk menangkap target protein ini. Nah, molekul penangkap ini yang kita modifikasi dan taruh di permukaan alat FET tadi. Nah, di sini kami sudah mempublikasikan hal itu juga. Kemudian yang saat ini sedang berjalan di tahun kedua saya, kami mengembangkan bagaimana cara meningkatkan sensitivitas nih. Jadi gimana caranya nih kita bisa mendeteksi sekecil mungkin konsentrasi atau keberadaan protein itu. Harapannya sampai di single protein detection. Artinya walaupun hanya ada satu atau beberapa jumlah protein yang ada di sampel, kita sudah bisa mendeteksi keberadaan target protein itu. Jadi itu gambaran umum dari studi yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu pengembangan biosensor untuk deteksi dini penyakit. Impact-nya untuk Indonesia saat ini, karena Indonesia belum memiliki reaktor daya, reaktor power, saat ini kita memiliki reaktor riset. Tentu ini sebagai pembelajaran saja, maksudnya sebagai informasi bahwa bagaimana kemudian mensimulasikan kecelakaan reaktor. Tapi kemudian di masa depan apabila Indonesia memiliki reaktor, tentu ini menjadi bahan penting untuk pertimbangan ya, mengenai reaktor jenis apa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana kondisi dan banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan. Riset yang saya lakukan di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia ke depan, khususnya untuk industri di tanah air. Jadi jika riset saya ini berhasil, sebuah perusahaan bisa menjalankan atau bisa meminimalkan inventory, maka cash flow, aliran dananya lancar, dan suatu perusahaan juga akan banyak mempunyai uang cash yang akhirnya perusahaan itu bisa melakukan ekspansi dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional. Yang di sini kita harapkan kalau di Indonesia mungkin banyak perusahaan, kita ambil contoh lah perusahaan Pertamina yang memang perusahaan besar
tetapi masih belum menggigit di dunia internasional. Nah, kita tidak boleh kalah dengan perusahaan yang sejenis yang ada di negara tetangga seperti Petronas. Jadi Pertamina itu kalau bisa harus lebih go internasional. Walaupun sekarang sudah go internasional, tapi harus lebih go internasional agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahahan internasional yang lainnya. Hasil riset saya ini ya sebenarnya saat ini saya sudah rilis baru dua conference proceeding ya terkait apa yang namanya open government, yaitu untuk mendukung gimana menggunakan IT untuk mengatasi masalah anti korupsi, anti kecurangan dan anti pencucian uang tersebut. Di open government ini saya lebih menekankan bahwa pentingnya antara instansi-instansi pemerintah itu saling berbagi layanan, bukan berbagi data. Selama ini yang terjadi kalau kita lihat di Indonesia, contohnya di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, maaf, tapi di negara lain, bahwa semua pemerintahan itu akan berlomba-lomba merilis datanya lewat website. Tapi yang ditemui adalah penduduk atau masyarakat bingung. Ada data yang sama dirilis oleh banyak instansi dan mereka bertanya-tanya mana data yang paling benar. Nah, itu masalah yang terjadi dan itu tidak mengurangi, tidak fokus kepada anti korupsi tersebut. Nah, saya lebih menekankan bahwa perlu adanya sharing service di government sehingga antara government yang satu dengan government yang lain bisa saling kontrol antara data yang mengalir di antara mereka. Nah, sebagai acuan saya menggunakan implementasi e-audit yang telah berhasil dilaksanakan di BPKRI, tentu dengan adanya modifikasi agar bisa diterapkan di semua institusi pemerintahan. Dan impactnya nanti adalah kita pengen Indonesia itu enggak lagi, kalau orang mau berbisnis atau berinvestasi di Indonesia itu enggak ribet dan rapih. Itu aja sebenarnya intinya, karena dengan enggak ribet dan rapih maka nanti diharapkan korupsi akan makin berkurang. Karena dengan ICT itu bisa, kalau kita mengacu ke fraud triangle, bahwa kecurangan atau korupsi itu terjadi jika ada kesempatan, ada rasionalisasi, dan ada tekanan. Dan ICT akan digunakan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Dengan penelitian ini atau dengan adanya sistem ini diharapkan bisa, terutama untuk Indonesia, karena Indonesia mempunyai potensi energi matahari yang besar. Jadi kalau misalnya semua gedung menggunakan sistem ini, kemungkinan konsumsi terhadap energi listrik khususnya di building atau di bangunan itu bisa berkurang dari yang saat ini. Dan sebenarnya saya juga mempunyai keinginan, yaitu untuk mengembangkan sistem ini di kendaraan atau di rumah dengan sistem yang kapasitas yang lebih kecil. Harapan kedepannya setelah pulang ke Indonesia, saya harap sih bisa bukan membuat dengan rekan-rekan yang satu ilmu itu bisa bergabung bersatu membentuk suatu laboratorium sehingga ilmu yang kita dapat di sini bisa kita terapkan secara maksimal di Indonesia. Kita tahu bahwa nanoteknologi di Indonesia belum sebegitu booming seperti di negara-negara maju yang lainnya. Padahal Indonesia tuh punya banyak potensi untuk membangun sebuah sistem sehingga orang-orang yang bergerak di bidang nanoscience itu bisa berkumpul dan membentuk suatu perkumpulan dan ilmu yang sudah didapat bisa diaplikasikan di Indonesia. Cita-cita terbesar sih saya dan suami bisa membentuk sebuah laboratorium bersama, entah itu independen ataupun dalam suatu instansi, sehingga ilmu yang kita dapat di sini bisa kita terapkan secara maksimal dan kedepannya bisa membantu masyarakat Indonesia. Harapan terbesarnya seperti itu. Kalian Pulau Mari Studi tentunya pengennya studi yang sedang didalani ini bisa ada manfaatnya untuk Indonesia kedepannya, karena biosensor, terutama nano biosensor itu merupakan salah satu promising research untuk masa depan yang mudah-mudahan Indonesia nanti bisa juga mempunyai lab
atau lembaga riset yang juga bergerak di bidang ini. Saya mimpinya, karena S3 kemarin saya beasiswanya LPDP, jadi waktu itu saya di interview, mimpi saya tentang bidang studi saya, suatu saat nanti kita bisa membuat sebuah perusahaan sendiri yang bisa menghasilkan biosensor, dan itu aplikasinya di berbagai bidang gitu, tidak hanya kesehatan tetapi juga lingkungan, makanan, monitoring makanan dan segala macam. Nah, bagaimana agar hal itu bisa terjadi? Seperti teman-teman tahu, kita mempunyai beribu potensi anak muda, beribu potensi sumber daya manusia yang tersebar gitu. Ya mudah-mudahan, karena saya berasal dari beasiswa LPDP, di situ di beasiswa LPDP juga saya mengetahui banyak sekali teman-teman yang dari berbagai multidisiplin, yang mudah-mudahan nanti suatu saat bisa berkolaborasi. Nanti mimpinya bisa membuat sebuah perusahaan biosensor itu dari hulu ke hilir. Maksudnya begini, kita bagaimana cara membuat biosensor device-nya itu sendiri, terus mengembangkan dari device itu dimodifikasi menjadi biosensor, kemudian nanti komersilnya bagaimana dan segala macam. Kalau kebayangnya nanti, karena device biosensor pada umumnya saat ini berbasis pada teknologi silikon, seperti teman-teman tahu, kita punya banyak sekali sumber kekayaan alam gitu. Sumber kekayaan alam, terutama kalau tentang silikon, ya banyak sekali pesisir pantai yang mengandung mineral itu gitu. Ya tentunya memang masih sulit sih. Sampai saat ini kita butuh teknologi yang cukup membutuhkan dana untuk memurnikan silikon itu sendiri. Tapi kalau teman-teman baca lagi bahwa sekarang udah ada beberapa proposal tentang pemurnian silikon dengan teknik elektrokimia yang murah dan lebih efisien. Ya mudah-mudahan nanti ada juga rekan dari Indonesia yang mempelajari tentang itu, kemudian kita bisa berkolaborasi dan kita bisa membangun industri itu tidak hanya dalam mimpi tetapi juga dalam kenyataan, dari hulu ke hilirnya gitu. Seperti dulu yang pernah, ya tentunya negara-negara lain seperti Taiwan yang sekarang punya industri semikonduktor juga berasalnya dari kolaborasi dan mimpi itu. Kemudian bisa membangun industri pabrik garam, karena saya berasal dari Madura dan garam sampai saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ya maksudnya mudah-mudahan kedepannya juga bisa berkolaborasi dan berkontribusi untuk pengembangan pabrik garam itu. Kalau teman-teman yang melihat video ini ada yang tertarik untuk berkolaborasi, ayo kita persiapkan untuk menuju kemandirian garam Indonesia. Terima kasih. Mimpi tidak untuk dikatakan, tapi mimpi adalah untuk ditunjukkan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. PLN dan D. PLN, P-nya itu adalah pikiran, ya kita harus punya pikiran. L itu loyal, kita harus punya kesetiakawanan. Dan N adalah nasib. P dan L itu kita bisa lakukan sendiri. Kita bisa bikin diri kita pintar, kita bisa bikin diri kita punya kesetiaan. Dan N itu adalah hal yang gak bisa kita kontrol, karena itu nasib, urusannya dengan Allah. Dan supaya P, L, dan E-nya nyambung, kita tambahin D, namanya doa. PLN, D, doa. Pemikiran, loyalitas, nasib, dan doa. Jangan pernah berhenti belajar, teruslah belajar. Yang pertama, mereka memiliki cita-cita, di mana cita-cita yang bisa dipertanggungjawabkan dan jelas bermanfaat untuk orang lain. Untuk meraih cita-cita ini, yang harus dilakukan adalah usaha semaksimal mungkin. Karena cita-cita tanpa usaha, ibaratnya mimpi di siang bolong. Nanti kalau kita sudah bangun, ya sudah, mimpi itu hilang lagi. Kemudian, selain usaha, yang harus kita lakukan apalagi? Yaitu konsistensi, terus-menerus. Kalau kita punya cita-cita dan konsisten, insya Allah, apa yang kita harapkan bisa tercapai. Kalau seandainya kita punya cita-cita, kemudian kita rubah lagi, haluan kita berubah lagi, kita tidak akan pernah mencapai suatu titik. Dan yang terakhir, ketiga hal ini, cita-cita, usaha, dan konsistensi harus dibarengi dengan doa. Karena tanpa doa, tiga hal ini menjadi nonsen, tidak ada artinya. Bukan saatnya lagi kita berpecah belah, bukan saatnya lagi kita mencela-cela dengan sedikit perbedaan. Mungkin ayo kita benar-benar mulai samakan satu persepsi, samakan satu kolaborasi gitu. Karena kalau kita mengikuti di media massa, sedikit perbedaan begitu seakan-akan jurang yang besar untuk kita gitu. Ya mudah-mudahan ini hanya persepsi saya, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lagi mensinergikan kolaborasi dan profesi. Bukan saatnya lagi kita
bersaing sesama saudara sendiri. Untuk Indonesia Untuk bangsa Indonesia ke depan. Indonesia, makasih. Bantu masyarakat Indonesia. Di Indonesia. Hidup Indonesia. Ladies and gentlemen, we represent a nation of beautiful people, Indonesia. That's right. No matter what you heard about us, we gonna prove you wrong. EFA Project.